Hai, nama gue Angga dari Jersey Forum. Gue mulai mengkoleksi jersey sejak tahun 2000, berarti kurang lebih 21 tahun yang lalu. Dan alasan gue menyukai jersey adalah karena gue suka desain. Dan yang kedua, nyucinya gampang, nggak perlu disetrika. Itu sih. Ini kulihat nih jersey keempat Riors yang PSIS Riors yang berwarna hitam. Kali ini pendekatannya agak sedikit berbeda kayaknya. Semua orang bilang ini Panzer terinspirasi dari Jerman karena ada warna merah dan kuning. Padahal ini warna dari logo kota Semarang. Jadi kayaknya kali ini mereka ingin mengambil tema kota asal PSIS itu berasal. Dan yang jelas warna hitam itu tetap melambangkan kesan elegan gitu. Dan menariknya ada satu hal yang menarik, baik timnas Jerman ataupun PSIS sama-sama memiliki julukan Panzer. Jadi kalaupun si warnanya ini sebenarnya inspirasinya berbeda gitu kan, tapi ternyata karena julukan yang terkait jadi ya udahlah ya. Orang bisa menginterpretasikan macam-macam gitu loh. Ini kan mirip dengan Jerman dan diharapkan bahwa kekuatan Panzer Jerman sendiri juga akan menular ke PSIS, dan kebetulan PSIS lagi bagus juga nih di Liga. Jadi kayaknya semangat yang coba dibawakan oleh jersey ketiga ini ngena banget gitu kan, elegan dan nggak lupa ke akar mereka. Dari sisi kualitas yang jelas kain, pertama gue bahas mungkin dari sisi kain kali ya. Yang jelas yang coba ditampilkan oleh Riors kali ini sedikit berbeda. Mereka mencoba membawa tren knitting global ke kancah nasional. Gitu. Jadi di bagian depan kita lihat kainnya ada polanya nih, kayak berpola gitu dari kain, kayak jacquard sih, tapi sebenarnya sebenarnya jacquard ya. Ini beda. Kalau jacquard tuh lebih ke repetisi. Kalau ini memang dibuat khusus untuk satu ibaratnya gimana ya? Jadi cuman khusus buat satu baju itu, nggak bisa di random seperti itu. Ada dua fabric yang digunakan kayaknya di bagian lengan dan di bagian dada ini agak sedikit berbeda. Tapi dua-duanya sama-sama api sih. Itu. Terus di bagian bawah itu ada rib kecil. Ini kayak lebih buat fleksibilitas dari sisi polanya ini, jadi nguber fleksibilitas biar enak di badan. Karena secara keseluruhan player issue Semarang ini modelnya body fit, cocok dengan badan atletis pemain, bukan badan gue, karena itu gue pakai yang replika. Terus apalagi ya? Kerahnya nggak terlalu neko-neko, simple aja sih, V gitu kan. Dengan ada rib di bagian kerah, ini yang jelas biar enak untuk masuk ke kepala. Terus menggunakan logonya, baik logo klub maupun logo aparel, menggunakan fluorescent. Mungkin beberapa orang akan melihat ini niru klub-klub luar seperti Barcelona yang musim ini juga pakai logo sejenis ini. Tapi sebenarnya kayaknya PSIS bukan sekali doang pakai. Dia udah berapa kali pakai sih. Itu. Yang menarik sih material ribnya ini cukup enteng. Secara keseluruhan baju ini cukup enteng gitu kan. Material ribnya nggak terlalu tebal. Terus ya, kainnya juga menarik. Jadi walaupun mungkin harganya kata sebagian orang cukup mahal buat di Indonesia, ini 1 juta untuk yang player issue, tapi sebenarnya worth it sih. Gitu. Ini kalau di Terawang ini kelihatan alur kainnya. Yang jelas ini akan kelihatan alur kainnya sih, gitu. It's pretty good. Dan aplikasi warnanya cocok. Nggak neko-neko.
Mungkin penasaran dengan aplikasi kalau udah jadi dikasih sponsor sama Nameset. Tapi lihat langsung lah ya, jangan lihat dari foto, apalagi foto orang biasa. Itu sih paling pendapat gue soal ini. Yang jelas ini must have. Terus mungkin kita lihat yang replikanya kali ya. Nah sekarang ini replikanya harganya 600.000. Mungkin masih terlalu, mungkin bagi sebagian orang harga ini mahal karena biasanya dengan harga 600.000 bisa dapat player issue. Tapi trust me bahwa 600.000 ini worth it sih sebenarnya buat kualitas ini. Masih lebih murah juga sih dibanding produk-produk klub-klub Eropa seperti itu. Moga-moga, ya aku nggak tahu sih, moga-moga mungkin emang ada penyesuaian sedikit lah, tapi ya kalian bisa mengorbankan kain sih. Kain replika ini agak sedikit berbeda dengan kain player issue yang di set untuk satu baju, untuk satu pola untuk satu baju. Maka ini modelnya ada sulur pinstripe gitu kecil-kecil, nih kayak emang kain khasnya Rios nih, Drainier. Terus secara keseluruhan bedanya di kain sama fitting. Kalau ini fittingnya reguler, straight. Kalau tadi player issue tuh lebih ngikutin body yang atletis gitu. Mungkin ada beberapa orang pingin pakai yang dipakai pemain, tapi ya kayak gue realistis aja lah. Gue kalau pakai model-model atlet cut gitu nggak bagus karena badan gue melebar ke bawah, ini kan menyempit di bawah tuh. Ya itu sih bedanya. Secara keseluruhan masih sama, worth to have sih untuk replikanya ini. Stadium ya teman-teman Rios bilangnya, itu bukan replika sih, stadium version. Jadi bahasa Jawa yang ada aksara Jawa di bagian punggung atas yang subtle kelihatannya karena warnanya hitam juga, tulisannya Kuto Semarang. Gue udah lama nggak baca aksara Jawa jadi lupa sih itu. Tapi it's good touch sih. Lagi-lagi memang gue pengen lihat kalau ada sponsor sama namesetnya seperti apa warnanya itu. Tapi worth it sih, maksudnya ya udahlah. Karena kalau supporter nantinya bisa-bisa ngorbankan ini sih. Mungkin dari sisi pricing agak-agak berat, jadi lebih baik ya beli yang ini. Kalau mau supporter mungkin bisa beli home away, third-nya beli yang bagus. Ini worth it kok, buat jalan juga bagus. Tuh. Itu. Nah. Itu sih paling untuk review gue untuk jersey replika. Dan moga-moga sih kedepannya tetap barang-barang bagus dari Rios, terutama untuk klub-klub. Kalau bisa sih nggak klub Indonesia doang nih, udah waktunya kayaknya mereka harus expand keluar. Itu sih paling. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal teknologi di jersey player issue PSIS ini. Sebenarnya udah diterapkan di jersey home sama away, dan lagi-lagi mereka menerapkan di jersey third. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kain yang dibuat oleh Rios untuk PSIS ini cukup fleksibel karena template sasis dari home away sama third ini beda gitu loh. Nama teknologinya itu Muscular Knit, bisa dilihat di sini. Jadi sebenarnya mungkin ini terinspirasi dari produk-produk global yang udah beredar lebih dulu. Jadi kainnya itu dibuat dengan teknologi knitting yang menyesuaikan dengan anatomi tubuh. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat secara detail, maka kain ini seperti tadi gue bilang, kain ini kelihatan serat-seratnya nih, terutama kalau kita terawang di udara, bukan di udara sih, kita terawang di belakang cahaya, maka kelihatan ada serat yang berbeda-beda. Jadi kainnya nggak seragam seratnya, dan ini setahu gue kayak gini pembuatannya cukup rumit karena khusus. Jadi satu pola ini hanya bisa dipergunakan untuk satu baju. Jadi dia nggak bisa kalau misalkan bilang buat saat cetaknya itu udah spesifik nih. Jadi udah nggak bisa digeser-geser lagi gitu loh. Oke, gue mau cerita soal teknologi yang ada di Muscular Knit ini. Yang pertama adalah aerial absorb, yang jelas dia gampang menyalurkan cairan yang dikeluarkan oleh tubuh, dalam hal ini keringat,
bukan air liur atau bukan air mata. Itu menguapkan lebih mudah sehingga nggak numpuk di kain. Jadi kalau kalian pakai baju bola yang apa ya, yang memiliki teknologi yang lebih jadul, misalkan kita pakai baju bola 90-an itu kadang-kadang cenderung keringatnya antara mengalir ke bawah, nggak bisa diserap dengan kain, atau terserap dengan kain tapi tidak disalurkan dengan baik untuk menguap, sehingga numpuk tuh di kain dan kainnya jadi berat. Itu yang jelas itu jadi satu masalah sendiri kan kalau kita main seperti itu, nggak nyaman jadinya. Jadi dengan teknologi aerial absorb ini diharapkan pemain bisa lebih nyaman setelah bermain bola selama 90 menit. Itu. Oke, teknologi berikutnya dari kain ini adalah namanya heat breaker. Jadi heat breaker itu dibuat, jadi kalau kita keringetan, kita habis berolahraga itu ada badan yang mengeluarkan panas tubuh yang lebih panas. Nah, kain ini dibuat supaya bisa menyalurkan panas tubuh itu lebih cepat gitu. Sebenarnya ini 11-12 sama yang pertama tadi. Cuman ini fungsinya biar suhu tubuh tuh nggak meningkat lebih tajam. Kalau suhu tubuh meningkat tajam tentu kan kita bisa lebih cepat lelah. Nah, teknologi terakhir yang disematkan di kain muscular knit-nya Ryor's ini adalah muscular strain. Ya, tujuan dari itu adalah jadi badan kita tuh bisa bergerak lebih bebas. Karena kadang-kadang kalau kita pakai baju yang pakai fabric yang biasa itu badan kita ketahan sama elastisitas, sama kainnya itu lebih kaku gitu kesannya. Jadi sehingga bergeraknya jadi nggak leluasa gitu. Sebenarnya bukan hal baru sih. Jadi memang riset di dunia olahraga adalah gimana supaya olahragawan itu ketika pakai baju itu pergerakan badannya nggak terganggu gitu loh. Jadi diharapkan dengan menggunakan muscular ini mereka bisa bergerak dengan bebas dengan apa yang ingin mereka gerakan gitu kan. Jadi bisa maksimal dalam ini. Jadi nggak ada alasan lagi ketika pelatih bilang kamu tuh nggak bisa ngoper bola. Iya nih berat nih coach. Nah, atau ini gerakan saya susah nih, itu nggak ada lagi gitu kan. Pun ketika misalkan ini diaplikasikan di produk lain, misalkan produk lari gitu kan, itu juga para runner tuh juga lebih enak dan yang jelas hasil dari pergerakan yang lebih bebas itu nggak ada usaha otot untuk nggak ada usaha otot yang tersia-sia gitu kan. Jadi ototnya lebih maksimal diharapkan dalam bergeraknya. Itu sih. Jadi secara umum sih yang jelas muscular knit ini diharapkan bisa memperbaiki performa, bukan memperbaiki ya, mengoptimalkan performa para atlet di atas lapangan. Jadi mereka nggak ada hambatan dalam bertanding, mereka nggak ada hambatan dalam melakukan aktivitas olahraga gitu. Gue sih berharap kedepannya sih teknologi ini bisa dikembangkan Ryor's nggak cuma di baju bola, mungkin olahraga lain misalkan basket, lari, apalagi ya? Bulu tangkis kali ya. Bulu tangkis itu lo lihat, kalau bulu tangkis itu atletnya bagian atas dari badan tuh kan melakukan manuver-manuver yang lumayan drastis tuh. Jadi dengan teknologi ini mereka bisa lebih nyaman dalam bergerak. Itu sih. Jadi kita nggak akan lihat atlet bulu tangkis Indonesia yang juara dunia pakai bajunya sampai ngeplek gitu. Itu buat gua agak-agak agak-agak nggak layak lah gitu loh. Itu sih. Jadi yolah Ryor's ini nggak cuma baju bola doang dong, yang lain mungkin sekarang karena ini masih baru, dari sisi harga lumayan tinggi nih. Ini sendiri 1 juta, tapi moga-moga kalau semakin banyak peminatnya, semakin banyak ininya, harganya bisa jauh lebih murah gitu. Jadi gue harap bahwa teknologi seperti gue bilang tadi, bahwa teknologi muscular ini bisa diaplikasikan ke berbagai hal, nggak cuma di baju bola gitu kan. Banyak cabang olahraga lain yang mungkin kostumnya membutuhkan teknologi ini. Jadi supaya atletnya bisa lebih optimal. Tentu saja untuk kebutuhan lain ada teknologi lain yang disediakan oleh Ryor's, misalkan Rainier yang diaplikasikan di jersey stadiumnya, itu juga cukup oke sih. Cuman biasanya untuk atlet yang elit itu kan memang membutuhkan sesuatu yang khusus nih. Itu. Jadi ya harapan gue sih muscular ini nggak cuman berhenti di sini, bisa di develop ke karena
prinsipnya 3 hal tadi. Tentu saja polanya bisa macam-macam, tergantung dengan kebutuhannya nih. Untuk bola yang lebih banyak di badan bagian bawah, tapi bagian atas juga cukup sering bergerak. Untuk misalkan let's say katakanlah bola bola basket, basketball ya, whatever it is lah. Tinggal mau ngomong pakai bahasa apa. Untuk bulu tangkis, terus untuk tadi gue bilang untuk mungkin yang umum, untuk atletik, lari, lompat jauh, itu juga mungkin bisa diaplikasikan. Bahkan mungkin apalagi ya olahraga yang mungkin jarang terdengar, misalkan rugby gitu. Rugby sendiri kalau di global itu teknologi player issue-nya juga pakai jenis knitting ini, cuman memang lebih rapat, lebih tebal gitu kan. Itu mungkin juga bisa. Gue sih berharap Riors bisikin baju rugby sih, karena jarang sekali nih baju rugby di Indonesia yang bagus. Itu. Mungkin gitu aja kali ya dari gue ya. Yang jelas ini worth to buy sih dengan ini. Ya secara harga have to say ini memang masih agak di atas rata-rata, tapi ini worth it kok. Jadi kenapa enggak lah. Jangan sampai lepas lah dari klub Indonesia lah. Riors ini harus ada. Nanti kalau lepas dari Indonesia dipakai sama klub negara lain, nanti pada ngomel lagi bilangnya Riors nggak nasionalis, kan nggak gitu ya padahal. Oke, gue rasa sampai segitu dulu review gue kali ini. Ini baju boleh buat gue kan? Oke, thank you guys, bye-bye.